Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmaji dari 11 TJKT 3. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ancaman dan serangan keamanan jaringan. Di zaman sekarang, komputer dan jaringan sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan komputer untuk belajar, kerja, menyimpan data, dan mengakses internet, serta berkomunikasi. Karena komputer dan jaringan digunakan untuk berbagai kegiatan, tentunya keamanan jaringan juga menjadi hal yang penting. Jika keamanan tidak diperhatikan, komputer dan jaringan dapat mengalami berbagai macam gangguan. Serangan terhadap jaringan tidak hanya berasal dari virus, ada juga serangan yang menyerang perangkat keras secara langsung, dan ada yang menyerang melalui software atau kode digital. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 6 tema, yaitu pertama, serangan fisik atau hardware; kedua, serangan software; ketiga, serangan virus komputer; keempat, worm; kelima, Trojan horse; dan yang keenam, malware. Saya akan menjelaskan pengertian, contoh, serta dampak dari masing-masing ancaman tersebut. Kita mulai dari tema yang pertama, yaitu serangan fisik atau hardware. Serangan fisik adalah tindakan yang dilakukan secara langsung terhadap perangkat keras atau hardware jaringan. Bentuknya bisa berupa merusak, mencuri, atau mengganggu perangkat keras yang digunakan dalam jaringan. Contoh perangkat keras yang digunakan dalam jaringan antara lain komputer, router, switch, kabelan, dan perangkat jaringan lainnya. Serangan fisik bisa terjadi dengan berbagai cara. Misalnya ada seorang yang sengaja merusak kabel jaringan, maupun komputer dan software di dalamnya tidak rusak, komputer tersebut tetap tidak bisa terhubung ke jaringan karena kabelnya mengalami kerusakan. Contoh lainnya adalah perangkat jaringan dicuri. Misalnya, sebuah router atau switch yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer hilang. Akibatnya, komputer-komputer yang bergantung pada perangkat tersebut bisa mengalami gangguan koneksi. Serangan fisik juga bisa dilakukan dengan merusak komputer atau perangkat jaringan secara langsung. Dampak dari serangan fisik tentunya bisa merugikan pengguna. Dalam materi ini, contoh kerugiannya adalah hardware rusak, data hilang, dan lainnya menjadi mati. Misalnya, sebuah sekolah memiliki jaringan komputer untuk kegiatan belajar. Jika perangkat utama jaringan rusak, kegiatan yang membutuhkan jaringan bisa terganggu. Cara sederhananya adalah menyimpan perangkat di tempat yang aman, membatasi orang yang boleh mengakses perangkat jaringan, dan menjaga kabel serta perangkat agar tidak mudah rusak. Jadi, kesimpulannya, serangan fisik atau hardware adalah serangan yang dilakukan secara langsung terhadap perangkat keras jaringan dan dapat menyebabkan perangkat rusak, hilang, atau jaringan terganggu. Selanjutnya kita masuk ke tema yang kedua, yaitu serangan software. Kalau serangan fisik dilakukan secara langsung terhadap hardware, serangan software berhubungan dengan program atau kode digital. Dalam materi yang ada di ini, gangguan jaringan dapat dilakukan melalui software atau kode digital tanpa harus merusak fisik komputer. Jadi komputer secara fisik bisa saja masih terlihat baik dan tidak mengalami kerusakan, tetapi sistem di dalam komputer dapat mengalami gangguan. Contohnya, kita menginstal sebuah program yang ternyata memiliki kode berbahaya. Setelah program tersebut dijalankan, komputer bisa mengalami masalah. Serangan software juga bisa menyebabkan data atau sistem menjadi terganggu. Hal seperti ini bisa terjadi karena pengguna tidak mengetahui bahwa software yang digunakan ternyata tidak aman. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika mengunduh dan menginstal software. Jangan mudah menginstal program dari sumber yang tidak jelas. Kita juga harus berhati-hati ketika mendapatkan file atau program dari orang lain. Contohnya, kita mendapatkan sebuah aplikasi secara gratis dari sebuah sumber yang tidak dikenal. Karena tertarik, kita langsung menginstalnya tanpa mengetahui apakah aplikasi tersebut aman atau tidaknya. Hal tersebut bisa menjadi risiko keamanan bagi komputer.
Jadi, serangan software berbeda dengan serangan fisik. Serangan fisik menyerang hardware secara langsung, sedangkan serangan software menggunakan program atau kode digital untuk mengganggu sistem. Sekarang kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu virus komputer. Virus komputer adalah program berbahaya yang dapat merusak sistem dan penyebar secara otomatis dengan cara menempel pada file lain. Jadi, salah satu ciri virus adalah virus dapat menempel pada file. Contohnya, kita memiliki sebuah file di komputer. Ternyata file tersebut sudah terinfeksi virus. Ketika file tersebut digunakan, virus dapat ikut aktif dan kemudian menyebar ke file lain. Virus dapat menyebabkan berbagai macam gangguan pada komputer. Misalnya, komputer menjadi tidak berjalan dengan normal, file mengalami kerusakan atau data menjadi hilang. Misalnya, komputer menjadi tidak berjalan dengan normal. Virus juga bisa membuat pengguna kesulitan menggunakan komputer seperti biasanya. Contoh sederhana seperti ini, bayangkanlah kita memiliki banyak tugas sekolah yang tersimpan di komputer. Kalau komputer terkena virus dan file-file tersebut mengalami kerusakan, kita kehilangan tugas atau data penting. Karena itu, kita tidak boleh sembarangan membuka file, terutama file yang berasal dari sumber yang tidak dikenal. Kita juga harus berhati-hati saat menggunakan flash disk atau memindahkan file dari komputer lain. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa virus komputer dalam program berbahaya yang dapat menyebar dengan menempel pada file lain dan dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada sistem serta data. Tema yang keempat adalah worm. Worm merupakan program berbahaya yang dapat menyebar secara otomatis ke komputer lain melalui jaringan tanpa menempel pada file. Worm memiliki perbedaan dengan virus. Kalau virus menyebar dengan menempel pada file, worm dapat menyebar sendiri melalui jaringan. Sebagai contoh, terdapat beberapa komputer yang saling terhubung dalam satu jaringan. Kemudian salah satu komputer terkena worm tersebut dapat menyebar melalui jaringan ke komputer lain yang terhubung. Kalau jumlah komputer yang terkena semakin banyak, gangguan yang terjadi juga semakin besar. Hal ini dapat mengganggu aktivitas pengguna komputer dan jaringan. Misalnya, dalam sebuah ruangan terdapat banyak komputer yang digunakan secara bersama-sama. Jika salah satu komputer terkena worm dan kemudian menyebar ke komputer lainnya, beberapa komputer bisa mengalami gangguan. Oleh karena itu, setiap komputer yang terhubung dalam jaringan perlu diperhatikan keamanannya. Kita juga tidak boleh menganggap remeh sebuah komputer yang terkena program berbahaya, karena ancaman tertentu dapat menyebar ke komputer lainnya melalui jaringan. Jadi, worm adalah program berbahaya yang dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa harus menempel pada file. Perbedaan sederhana adalah virus menempel pada file, sedangkan worm dapat menyebar sendiri melalui jaringan. Selanjutnya adalah tema yang kelima, yaitu Trojan Horse. Trojan Horse adalah program berbahaya yang berbentuk software palsu yang menipu pengguna agar menginstalnya. Setelah diinstal, Trojan dapat membuka akses bagi hacker. Trojan ini cukup berbahaya karena cara kerjanya mematikan pengguna. Pengguna bisa saja mengira bahwa program yang akan diinstal merupakan aplikasi biasa. Misalnya, seorang menemukan sebuah aplikasi yang terlihat menarik. Karena mengira aplikasi tersebut aman, aplikasi kemudian diinstal. Tetapi ternyata aplikasi tersebut mengandung trojan. Setelah program terpasang, trojan dapat melakukan hal yang tidak diinginkan dan dapat membuka akses bagi pihak tidak memiliki izin. Setelah program terpasang, trojan dapat melakukan hal yang tidak diinginkan dan dapat membuka akses bagi pihak yang tidak memiliki izin. Setelah program terpasang, dari sini kita bisa melihat bahwa pengguna memiliki peran penting dalam menjaga keamanan komputer. Kita tidak boleh langsung percaya dengan semua aplikasi yang kita temukan di internet. Sebelum menginstal software, kita perlu memperhatikan dari mana software tersebut berasal. Kalau sumbernya tidak jelas, sebaiknya jangan langsung diinstal. Contoh sederhananya,
Jangan sampai kita melihat aplikasi yang menawarkan sesuatu secara gratis lalu langsung menginstalnya tanpa mengetahui apakah aplikasi tersebut aman. Jadi Trojan Horse adalah program berbahaya yang menyamar sebagai software biasa atau palsu yang Jadi Trojan Horse adalah program berbahaya yang menyamar sebagai software biasa atau palsu untuk menipu pengguna agar menginstalnya. Sekarang kita masuk ke tema terakhir, yaitu malware. Malware merupakan istilah yang digunakan untuk software atau kode yang dibuat dengan tujuan berbahaya terhadap komputer atau jaringan. Dalam materi ini dijelaskan bahwa kode berbahaya dibuat khusus oleh hacker untuk merusak sistem, mencuri data, atau menyusup ke komputer dan jaringan tanpa izin. Jadi malware dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan pengguna. Contoh ancaman yang disebutkan dalam materi adalah malware, DDoS, dan phishing. Dampaknya bisa berbeda-beda tergantung jenis serangannya. Misalnya sistem komputer bisa terganggu, data dapat menjadi bermasalah, atau layanan jaringan tidak dapat digunakan dengan normal. Malware juga dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke komputer atau jaringan tanpa izin. Karena itu, kita perlu berhati-hati saat menggunakan komputer dan internet. Jangan sembarangan membuka file atau menginstal program yang tidak diketahui asalnya. Selain itu, kita harus lebih teliti ketika menerima sesuatu dari internet. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah program atau file tersebut seperti sesuatu yang biasa. Jadi, secara sederhana, malware adalah software atau kode berbahaya yang dapat digunakan untuk mengganggu sistem, mencuri data, atau mendapatkan akses tanpa izin. Kesimpulan, dari keenam materi yang sudah saya jelaskan, kita dapat mengetahui bahwa keamanan jaringan memiliki berbagai macam ancaman. Pertama, serangan fisik atau hardware, yaitu serangan yang dilakukan secara langsung terhadap perangkat keras jaringan. Kedua, serangan software, yaitu gangguan yang dilakukan melalui software atau kode digital. Ketiga, virus komputer, yaitu program berbahaya yang dapat menyebar dengan menempel pada file lain. Keempat, worm, yaitu program berbahaya yang dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa menempel pada file. Kelima, Trojan Horse, yaitu program berbahaya yang menipu pengguna agar menginstalnya dan kemudian dapat membuka akses bagi pihak yang tidak memiliki izin. Keenam, malware, yaitu software atau kode berbahaya yang dapat digunakan untuk mengganggu sistem, mencuri data, atau menyusup ke komputer dan jaringan tanpa izin. Jadi kita harus selalu memperhatikan keamanan komputer dan jaringan, baik dari serangan fisik maupun serangan melalui software. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika saya ada salah kata atau ejaan. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.